Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Heri hamba Allah dari Jakarta. Dengan sahabat Heri dari hamba Allah yang dari Jakarta. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Buya, saya itu kan baru mualaf ya, kurang lebih hampir 2 minggu. Terus terus saya juga dari etnis Tionghoa. Terus yang ingin saya tanyakan gini, Buya, jadi cerita dikit, Buya nih, yang saya ketahui kan hukum mengucapkan Imlek dan bahkan turut serta hukumnya kan haram ya, karena membesarkan syiar orang yang tidak beriman. Namun saya yang mualaf ini dan etnis Tionghoa pula keluarganya kan juga non muslim juga, dan mereka pun merayakan Imlek. Jadi Imlek itu kan jadi sejenis perayaan hari tahun barunya etnis Tionghoa, di mana di situ ada kayak silaturahmi antar keluarga. Yang jadi pertanyaan, bagaimana hukumnya jika saya mengikuti perayaan Imlek tersebut karena terpaksa mengikuti keluarga? Karena saya pun sebenarnya juga takut mengikuti perayaan Imlek tersebut, Buya. Saya was-was menjadi murtad. Namun jika saya tidak mengikuti Imlek, maka saya dikira sombong dan dimusuhi dan putus silaturahmi. Dan saya pun was-was juga kalau putus silaturahmi yang pernah saya dengar, bahwa saya pun tidak diterima karena putus silaturahmi. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira solusinya untuk saya itu bagaimana, Ibu ya? Apakah saya ikut Imlek saja, tapi dalam hati saya menolak acara tersebut, jadi kayak hanya untuk silaturahmi aja, tapi saya juga takut, Bu ya, di mana di tempat itu juga terdapat dupa-dupa seperti nyo atau dupa. Nah, kan saya takut akidah saya kan bercampur aduk gitu ya, Bu ya. Saya was-was akan murtad gitu, Bu ya. Itu kira-kira menurut dia solusinya gimana ya? Apakah saya boleh mengamalkan yang Quran surat ke-64 At-Takabur ayat 16 itu dibilang bertakwalah kepada, maksudnya saya nggak hafal katanya, tapi kayak bertakwalah sesuai kemampuan kamu. Mungkin kemampuan saya kayak ya udah ikut aja hanya silaturahmi, tapi dalam hati kayak saya tidak mengakui acara tersebut. Kira-kira menurut Buya pandangannya gimana ya? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang silakan, pertama, Ibu. selagi Anda mu'alaf, Anda harus siap menjadi orang yang lebih baik, lebih lembut, lebih santun, lebih ramah kepada saudara Anda yang masih non-muslim daripada di waktu Anda masih bersama mereka beragama seperti mereka. Ingat catatan, selagi Anda berani mu'alaf, maka Anda berat menjadi mu'alaf itu. Berat tapi indah. Kalau Anda menjadi mu'alaf, Anda harus lebih rahmah, lebih lembut, lebih santun, lebih perhatian kepada mereka yang belum mu'alaf. Ini satu. Dan ini kekuatan yang luar biasa. Muqaddimah Anda untuk menghindari Imlek. Mereka tahu kalau Anda baik, mereka tidak akan komentar macam-macam tentang Anda. Yang jadi masalah baru masuk Islam ternyata kurang bekal, sehingga dengan yang belum masuk Islam semacam tampak memusuhi dan sebagainya. Tidak seperti Islam mengajarkan. Bahkan kalau Anda masih punya saudara atau ibunda atau ayah Anda yang belum masuk Islam misalnya, pengabdian Anda tetap biarpun mereka agama beda. Nggak boleh, tetap pengabdian Anda bisa melayani, makan, minum, seterusnya. Kecuali urusan ibadah saja nggak boleh melayani. Selebihnya Anda, Masya Allah, semuanya. Baik, kemudian yang kedua, Anda punya misi dakwah, mengajak mereka. Dan dakwah itu hak kebenaran. Tapi nggak bisa serta-merta Anda katakan Anda debat, nggak. Tapi dengan akhlak, perilaku tadi mukaddimah untuk Anda masuk dengan dakwah. Baik, kemudian setelah itu, dalam irama menjaga silaturahmi, menjaga damaian, kelembutan yang kami sampaikan. Ada acara. Apakah ini acara kebiasaan atau acara keagamaan? Kalau acara keagamaan yang di situ ada sanjungan-sanjungan kepada selain Allah, maka kita tidak boleh ikut. Kalau ikut, kita bisa masuk wilayah syirik kalau meyakini. Kalau tidak, jelas dosanya. Tapi kalau wilayah atau acara-acara kebiasaan, tradisi yang bukan ada urusan dengan keagamaan, seperti tahun baru dan sebagainya, maka itu ada syiar
Kita tidak boleh ikut mengagungkan syiarnya. Tidak boleh ikut mengagungkan syiarnya. Kita menghadiri syiarnya. Mula-mula seperti ini hukumnya tidak diperkenankan karena Anda akan membesarkan syiar mereka. Lalu bagaimana saya ingin tetap silaturahmi, tapi saya terhindar dari itu semuanya. Maka Anda bisa menjalin hubungan baik sebelum acara itu jauh-jauh hari. Anda bisa membuat program yang Anda lakukan. Mungkin Anda bisa minta maaf kepada mereka. Pas Anda akan pergi ke Jawa. Kalau Anda di Sumatera, Anda akan pergi ke Jawa. Anda beri hadiah kepada mereka yang spesial. Jauh-jauh sebelum hari itu. Anda beri hadiah yang menarik bagi mereka. Dan Anda minta maaf untuk Anda meninggalkan tempat itu di hari-hari itu. Kembali nanti setelah itu. Jadi Anda meninggalkan dengan keindahan. Baik. Kalau ternyata untuk ini pun Anda tidak bisa sama sekali. Di situ ada ibunda Anda yang mungkin akan marah dengan Anda. Bagaimana? Apalagi Anda membaca ada nada-nada hidayahnya sudah mulai tampak. Kalau Anda semakin jauh tambah hilang. Maka Anda bisa saja menghadiri dalam keadaan ini sudah kasus darurat sudah. Tapi Anda mengambil satu momen. Kan acara kan temponya kan panjang. Ya. Kalau seandainya acara temponya 1 hari 5 jam, Anda mengambil satu session yang sekiranya tidak ada sanjungan kepada Tuhan selain Allah, yang sifatnya kebersamaan. Anda datang melewat begitu saja, selesai. Waktu makan atau apa, atau waktu ini Anda berkumpul atau nama cengkrama begitu, Anda masuk di situ, selesai. Ini adalah dalam keadaan apa? Tidak bisa yang pertama khawatir nanti menjadi sebab semakin jauh dan permusuhan, dan Anda mungkin masih ada di lingkungan rumah tersebut. Tapi selagi Anda bisa menghindar dengan cantik, itu kecerdasan Anda. Kecerdasan Anda menghindar dengan cantik, sehingga tidak akan ada yang sadar. Cantik, oh mudah sekali Anda punya seperti itu. Jadi dengan begini Anda mengamalkan dua-duanya. Anda ingin menjaga ketakwaan Anda semampu Anda, sebisa mungkin. Di sisi lain Anda tidak akan memutus tali persaudaraan dengan mereka. Berpikirlah terus untuk itu, dan cukup apa yang ada di benak Anda ini sudah cukup untuk modal menjaga diri Anda, sehingga Anda bertanya seperti ini. Tetap jalin hubungan baik dengan mereka, hindari acara-acara keabaannya khusus. Termasuk pernikahan pun Anda harus milih keadaan. Pernikahan kita boleh mengucapkan selamat pernikahan kepada saudara yang non muslim. Tapi kita harus memilih, misalnya kita memilih semua session atau masa waktu yang sekiranya tidak disingkap aurat di situ. Kemudian pokoknya yang atau kalau iya ngambil tempat yang sekiranya Anda aman, menghargai mereka, selesai. Indah Islam tuh. Islam mengajarkan keindahan seperti itu. Baik, Masya Allah Bu ya. Tapi adapun kalau misalnya ada kebiasaan memberikan hadiah di hari tersebut Bu ya, apakah diperkenankan juga untuknya memberikan hadiah Bu ya, misalnya? Untuk? Misalnya itu memang sudah menjadi satu tradisi dalam keluarga. Jika ada acara perkumpulan seperti itu, ada hadiah yang dibagikan, saling berbagi hadiah. Boleh, kita ada masalah. Itu boleh kita Bu ya. Kita boleh memberi dan boleh menerima. Nggak ada masalah. Dan kita memberinya apakah tidak termasuk mensyiarkan Bu ya? Sebelumnya, bukan waktunya. Kalau bisa kita memberikan sebelumnya Bu ya? Jauh-jauh sebelum. Sama hal-hal yang sekiranya kita sebelumnya. Atau mungkin bisa setelahnya. Kalau setelahnya sudah terlanjur prasangka buruk. Begitu Bu ya. Sebelumnya. Baik Bu ya. Jadi sebelumnya bahkan terserah mau dipakai apa. Bahkan kalau kita bisa beri hadiah yang sekiranya nggak akan dipakai untuk itu. Kalau hadiah jam, hadiah cincin, hadiah ini kan nggak akan dipakai untuk itu kan misalnya. Tapi kalau hadiah bunga-bunga ya. Jadi kasih hadiah sebelumnya untuk menata hati. Baik. Masya Allah. Baik Bu, terima kasih Bu. Dan tadi kepada hamba Allah ya yang di Jakarta, semoga tadi itu solusi dari Bu ya, artinya bisa coba Anda bahkan amalkan. Sebesar apapun hadiah Anda berikan, Anda punya pahala double itu. Pahala untuk menghindar dari keharaman yang Anda takutkan. Pahala silaturahmi, jangan remehkan. Keluarkan rezeki yang hadiah yang gede. Yang pantas Bu ya. Pantas, nggak ada masalah. Jangan menganggap udah ada pahalanya. Ini kan non muslim. Oh enggak. Ada pahala. Bahkan pahala yang double. Pahala ingin mengajak dia untuk sadar dan sebagainya. Anda pahala, jangan dianggap sepele. Itu masuk jihad itu. Baik Bu ya. Dan juga dalam berperilaku tentunya tidak boleh sampai menjadi dengan keislaman. Jangan enggak usah biasa saja. Iya Bu ya. Kadang-kadang beragama itu sok mencaci, mengolok, bukan itu. Mana ada? Atau menjadi tidak ramah begitu juga. Tidak bukan ramah satu, enggak. bukan Tetap satu senyum, indah, ramah. Dan seterusnya Islam mengajarkan keindahan kok. Baik Bu ya. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya tadi kepada hamba Allah yang bertanya ya dari Jakarta. Itu tadi intinya dengan keislaman Anda harus punya perubahan positif, artinya menjadi lebih baik, lebih ramah, lebih santun, dan lebih perhatian kepada keluarga Anda yang masih belum memeluk agama Islam. Semoga itu menjadi syiar dakwah dan menjadi sebab keluarga Anda insya Allah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bu ya, terima kasih Bu atas. Setelah Anda menyaksikan video ini,
Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.